di hari kelahiran atau harlah yang kedua, diucapkan selamat untuk kita semua. Semoga kita yang hadir di sini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa istiqomah ya, berkelanjutan. Amin ya rabbal alamin. Makanya S3 tadi isinya yang pertama sambut dulu ya. Kita sambut harlah yang kedua ini. Semoga tadi Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk kita. Artinya kumpulan ini ya, di dalamnya bertambah kebaikan, berlipat ganda kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala sebab kita berkumpul di majelis yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tadi semoga kita ya bisa mantap, bisa kita istiqomah ya terus menerus, kalau bisa sampai akhir hayat kita. Kemudian yang terakhir itu kita berkumpul di sini semoga bertambah berkualitas kumpulan kita. Kemudian juga semakin ke depan semakin bertambah jumlahnya, kuantitasnya. Bukan hanya kita yang hadir, tapi juga mungkin ada tetangga, ada orang-orang yang ingin ya bergabung, silahkan ya, terbuka. Beda desa enggak apa-apa ya, karena ini kumpulan untuk silakan untuk siapa saja yang mau. Iya. Kemudian setelah S1 tadi sudah ya sambut, baru saya sambit ya. Apa sambit ya? Maksudnya kata baik. Disambit artinya apa? Dan kita kumpul di sini insya Allah akan mendapatkan beberapa sesuatu yang sangat berharga. Khususnya di harlah kedua saya ungkapkan yang pertama, insya Allah kita di sini akan menumbuhkan lagi lebih erat, lebih solid lagi hubungan tali silaturahmi kita. Karena itu tanda kualitas iman kita kepada Allah yang kuat adalah menyambung tali silaturahmi. Dan insya Allah akan dipermudah jalan ke surganya gara-gara kita menyambung tali silaturahmi. Tanpa mungkin ini susah kita kumpulnya, tapi dengan adanya ini insya Allah ya akan lebih mudah. Kemudian juga di dalamnya di sini kita akan mendapatkan bimbingan ruhani, dan itu sangat penting, apalagi di era-era zaman sekarang. Bimbingan ruhani itu sangat penting sekali. Makanya sini isinya ada zikir dan doa bersama. Kemudian kita di sini akan sambit ya, kumpulan di sini akan mendapatkan apa? Input ilmu. Dan ilmunya ini ilmu ya terbilang kelas tinggi juga ya, karena yang hadir orang-orang cerdas ya, orang pinter, akan mendapatkan input ilmu tentang tasawuf ya, tentang ma'rifatullah. Dan yang terakhir mungkin ketika kita hadir di sini ya kita akan sambit di sini apa? Mendapatkan sesuatu refleksi jiwa, refleksi hati ya. Mungkin maaf, ketika kita hidup itu kan ya kadang gelap kadang terang begitu ya. Ya makanya yang ruwet-ruwet, yang galau, yang bingung, ayo kumpul ke sini. Bareng-bareng ya kumpul kita di sini, orangnya pada bingung semua, pada galau semua, pada ruwet semua. Tapi kan yang namanya rumus matematika, ketika min dengan min apa jadinya? Plus. Anti galau jadinya. Ya, kan begitu ya. Ya makanya kita kumpul di sini insyaallah yang ruwet-ruwetnya hilang, yang galau-galaunya hilang, yang bingung-bingungnya hilang, yang seret rezeki insyaallah jadi melimpah ruah rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian S yang ketiga, kita itu sambat. Artinya apa? Meminta. Ya, meminta sesuatu, ya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala
yang maklum diketahui, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan itu merupakan praktek kita di dalam kehidupan sehari-hari sebagai orang-orang yang menjadi para pengembara rohani. Kita sembah Allah, ibadah Allah Subhanahu wa taala, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita meminta pun hanya kepada Allah. Yang insyaallah nanti dalam permintaan ini kita akan berwasilah dengan zikir serta doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hikmah yang ke-27-nya apa Kang Farid? Ya di sini ada kitab Al-Hikam nomor 21 baris tengah. Itu ada tulisan yang berbunyi la tatlub minhu. Artinya janganlah engkau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ayyukhrijaka, agar Allah Subhanahu wa taala memindahkanmu min halatin, dari satu problema, dari satu persoalan, yasda'malaka fi ma siwaha, kepada sesuatu atau kepada persoalan yang lainnya. Falau aradaka, maka jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki itu semua, lasta'malka, pastilah Allah Subhanahu wa taala itu akan memindahkan persoalanmu min ghairi rajin, tanpa menggeser daripada makom atau posisimu di dunia ini. Nah, itu adalah hikmah yang ke-27. Kalau orang cerdas ditanya tadi hikmah yang ke-27 sudah paham belum? Sudah paham belum? Belum. Oke, kalau belum paham yuk kita sama-sama mendekat dan merapat ya, untuk sama-sama kita ketahui hikmah yang ke-27. Jadi simpelnya seperti ini. Jika kita adalah manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, kita itu di dalam keadaan hidup di dunia ini mungkin saja ya, mungkin ya, atau mungkin kebanyakan dalam diri kita itu ketika ingin mendapatkan suatu tujuan kita tidak bersesuaian dengan apa yang kita harapkan, mungkin dari agama atau dari sisi dunia yang ada. Jadi ketika tidak kita raih itu semua, maka kita tidaklah pantas ya, kita itu meminta kepada Allah, pindah ajalah makom saya, pindahlah kedudukan saya, supaya saya itu bisa mudah, nggak usah payah-payah. Jadi yang harus kita terapkan ketika tujuan kita itu tidak kita capai, jangan kita buru-buru pengen berpindah. Tetapkan saja, kemudian kita berakhlak, beradab yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, katakanlah kalau seandainya kita semua yang hadir di sini adalah murid, ya udah ya, jangan kita menjadi guru, atau yang jadi guru jangan kemudian pindah jadi murid. Apa lebih parah lagi, enggak jadi murid, enggak jadi guru, sing penting mangan kayak Pak Sulis. Ya lebih simpel seperti itu. Jadi ketika tujuan di dalam hidup kita itu tidak terpenuhi, tidak tercapai, ya jangan berpindah, istiqomahkan saja. Kalau guru jadi guru yang baik, kalau jadi murid yang baik, gitu aja. Simpelnya seperti itu. Karena ada zaman dulu seorang salik, artinya orang yang lagi ingin bermakrifat kepada Allah, menjadi sang pengembara rohani. Ceritanya begini.
Dia itu adalah seorang asbab, mencari nafkah, mencari duit, cicis. Dia juga selain pekerja keras, dia itu ibadahnya getol. Ya, kalau di sini siapa nih? Pekerja keras, ibadahnya getol. Ya. Mas Madi, kampung sini. Oh, ya. Nah, jadi ada orang yang tipenya seperti itu, ya. Kemudian dia melamun sambil berduduk, ya, termenung. Dalam hati dia itu berkata, andai kata ya tiap hari saya itu dapat roti 2 potong saja, saya itu nggak usah istilah kata ya capek-capek jualan, capek-capek nguli, capek-capek bekerja, ya. Kalau seandainya dapat 2 roti tiap hari, udah diam. Nah, kemudian setelah dalam hati dia itu berkata, dia kan pulang sana, lewat lapangan poli, ya. Lapangan poli pas belokan situ enggak ada sebab, enggak ada apa, dia ditangkap. Iya. Karena kata PRT di situ sering ada yang main. Disangka dia telah berbuat yang tidak-tidak. Ditangkap terus penjara. Iya. Setelah di penjara, ia ditangkap. Tiap hari dapat 2 roti. Iya. 1 hari dapat 2 roti, 1 hari 2 roti. Iya. Nah, setelah ia seperti itu, ya sehari 2 hari mungkin iya nggak terasa, tapi udah berbulan tahun dia terasa begitu tidak enaknya di dalam penjara. Kemudian dia itu mencari-cari sebab apa saya itu, kenapa saya itu di penjara, kenapa saya itu istilahnya ada di sini, padahal saya tidak melakukan perbuatan. Gampangannya orang gerayang, ya, disangka berbuat baik. Nah, disitulah ya kemudian ada hatif. Lamun hatif ke lamun zaman sekian mah suara tanpa rupa. Ya. Ada hatif, ada suara tanpa rupa. Dia itu ya terdengar begitu jelas, ya. Engkau itu meminta 2 potong roti, ya, dan kau tidak meminta keselamatan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti itu merupakan jawaban yang Allah Subhanahu wa taala berikan atas permintaan di dalam hatimu. Ya, karena tadi kalau hidup cukup 2 roti, ya, kemudian saya akan sholat, saya akan ibadah pol-polan tanpa susah payah berusaha, jadi Allah wujudkan seperti itu. Tapi yang gak enak ada di dalam penjara, kan gitu. Nah, makanya ya kita harus perhatikan cerita ini, ya. Kemudian dia setelah tahu sebab musababnya karena dia suul adab, artinya tidak beradab baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, langsung dia bertobat. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Lebih keras lagi. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Karena
apabila dia berbuat dosanya hanya kepada Allah, bertobat, setelah tobat enggak tahu sebab dan apanya, dia langsungnya dikeluarkan dari penjara itu dan dia langsungnya tidak berani lagi suul adab di hadapan Allah ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala memang ciptakan kita sebagai manusia itu begitu sangat komplit sekali. Allah bukan ciptakan kita udah, tapi apa? Ada sesuatu yang dibutuhkan oleh kita, itu disiapkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu enggak usah khawatir, enggak usah ragu, bahkan jemu terhadap sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada saat kita hidup di dunia ini. Diberi apa udah, ya. Kita enggak usah jemu, enggak usah bosan. Apalagi sampai tadi mengatur-ngatur seperti cerita selamunan rong roti sedina surah papa. Pas dinyatakan dia merasa iya enggak enak dan bersalah. Jadi jangan kita suul adab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita itu hidup di dunia ini nikmati, kemudian kita syukuri. Insyaallah akan berkah, ya akan mudah. Kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ya. Oke lah seperti itu. Tapi kalau ada sesuatu yang bentuknya penderitaan, ya sekalipun penderitaan, ya itu harus kita syukuri. Kalau kita tahu ya hakikatnya itu merupakan nikmat yang sangat besar dalam hidup kita. Asal kita tahu. Pengen tahu analoginya? Misal saum ya. Di situ dikasih yang pahit, dikasih yang sakit, dicubit, ya. Dicubit. Pas dicubit dia ngelihat yang nyubit pacarnya. Jadi apa? Yang tadinya meringis, yang tadinya sakit, dia enggak berbicara begitu. Sakit. Dia akan bahagia, akan senang walaupun sakitnya luar biasa. Karena apa? Hakikatnya dia sudah tahu. Yang memberi cubitan adalah pacarnya, kok. Iya. Bukan musuhnya. Tapi kalau musuhnya ya tinggalin dampur. Nah begitu pula kita ketika dikasih yang sakit, dikasih yang pahit, dikasih yang tidak enak. Kalau kita sudah tahu sejatinya hidup, hakikatnya hidup itu semua dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita itu ya akan dijadikan semuanya. Yang sakit, yang pahit adalah rahmat Allah, karunia Allah, hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah itu yang harus kita terapkan. Insya Allah kalau seperti itu terbukalah makrifat kita akan bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.